Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan cerita cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha dari kitab Yusuf wa Zulaikha karya Nuruddin Abdurrahman Jami, seorang tokoh penyair Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang mengetahui bahwa cinta Zulaikha pada Yusuf sudah mulai jauh sebelum Zulaikha menjadi istri seorang wazir. Pada suatu malam yang tenang, langit bersih tampak bintang gemintang. Bukan hanya ribuan, bahkan jutaan seolah menempel di langit yang hitam pekat. Angin yang biasanya kencang kini terasa lembut. Ketenangan malam seolah mempesona tumbuhan untuk tidak menggoyangkan dedaunannya. Sang putri Zulaikha tidur di peraduan dengan nyenyaknya, seolah kabut yang berwarna-warni hadir dalam mimpinya. Dan di tengah-tengah keindahan alam mimpi yang tak terlukiskan tersebut, sosok pemuda yang agung dan mempesona hadir di tengah-tengah taman. Sungguh keindahan alam mimpi yang sebelumnya, keindahan warna-warni yang sebelumnya mempesona, kini seolah tenggelam di telan pesona wajah agung nan rupawan si pemuda. Sang putri yang menyaksikan itu merasa dadanya berguncang hebat, hatinya jatuh cinta pada sang pemuda. Duhai, siapakah dia? Bangun dari tidurnya, Zulaikha termangu-mangu. Hangat sinar mentari sudah terlanjur merasuk di hati. Cinta pada sang pemuda dalam mimpi sudah menelusup masuk ke pori-pori. Duhai, siapakah kini yang dapat membawa dia ke hadapanku? Engkaukah angin yang sanggup menyampaikan rasa cintaku padanya? Atau engkaukah air yang dapat mengalirkan anggur cintanya kepadaku? Atau engkaukah bumi yang dapat mempertemukanku dengan sang pujaan hati? Api telah membakar seluruh isi hatiku. Malam-malam kini dilaluinya dengan memohon agar ia dipertemukan dengan sang pemuda pujaan dalam mimpinya. Satu waktu kembali mimpi membawa sang pemuda ke hadapannya. Zulaikha pun bertanya, siapakah engkau tuan yang telah menyita seluruh perhatianku, yang telah menghabiskan siang dan malamku untuk mengingatmu? Siapakah engkau? Sang pemuda itu menjawab, aku wazir agung dari Mesir. Begitu bangun, Zulaikha berupaya dengan segala cara agar ia dipertemukan dengan wazir agung Mesir. Ia berkata pada ayahandanya agar ia dikawinkan dengan wazir agung Mesir. Sang ayah terdiam dan kemudian ia ingin menjajaki sampai di mana keinginan anaknya terhadap wazir agung Mesir. Maka suatu hari diundanglah sang wazir. Dari balik pintu, Zulaikha mengintip dengan dada berdegup kencang. Diakah orang yang telah merampok hatiku? Begitu dilihatnya wajah sang wazir, alangkah kecewanya Zulaikha. Ternyata dia bukanlah orang yang ia harapkan. Dia bukanlah orang yang hadir di dalam mimpinya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara, melalui wazir inilah engkau akan bertemu pujaan hatimu. Zulaikha yang sudah lemah lunglai, hampir putus harapan, kini kembali bersemangat. Api harapan dan hangatnya pertemuan yang diinginkan dengan sang pujaan mengalami proses ujian. Ia tetap melangsungkan pernikahannya dengan wazir agung. Keanehan terjadi pada Zulaikha dan wazir agung. Mereka tak bisa sebagaimana layaknya suami istri. Allah telah menjaga harum melati dan menjaga mawar tetap berseri. Sang wazir menerima apa adanya takdir yang terjadi. Demikianlah, lama tak ada mimpi sang pujaan sama sekali. Ingin sekali ia menyebut-nyebut nama sang pemuda, tapi ia tak tahu siapa namanya. Hanya bayang-bayang sang pemuda yang tak lepas dari angan-angannya. Siang malam dihabiskan mengingat orang yang dicintainya. Sampai satu waktu mimpi menghantarkan sang pujaan lagi ke hadapannya. Zulaikha bertanya, siapakah tuan yang memiliki wajah separuh manusia dunia? Siapakah nama tuan? Si pemuda itu tersenyum, senyumnya menghidupkan tetumbuhan yang mati di sekelilingnya, menyegarkan yang layu, menyembuhkan hewan-hewan yang sakit. Aku Yusuf. Zulaikha pun terbangun dari tidurnya. Kini bayang Yusuf telah bertambah dengan bibir Zulaikha yang terus menggumamkan nama Yusuf, Yusuf, Yusuf. Apa saja yang berbau nama Yusuf akan didatanginya sambil berharap ia adalah pujaan hatinya. Satu waktu terdengar kabar ada seorang budak yang bernama Yusuf di pasar. Bergegas ia mengajak dayang-dayangnya ke sana.
Dengan tandu yang dipanggul oleh budak-budaknya, diiringi oleh dayang-dayangnya, Zulaikha datang di pasar budak itu, diintipnya dari tirai tandunya yang berwarna kuning muda. Zulaikha pun berkata, "Tuhan, dia yang ada dalam mimpiku." "Pelayan, beli budak yang di pasar itu, berapapun harganya beli, jangan sampai kedahuluan oleh orang lain. Kalau perlu katakan pada mereka, istri wazir agung Mesir yang membeli budaknya." Dengan harga yang mahal, emas, perak, dan berlian, sejak saat itu Yusuf menjadi budak wazir dan istrinya. Zulaikha menyuruh budak-budak yang lainnya melayani Yusuf, memberinya pakaian yang indah bagi seorang budak, dan memberinya makan makanan yang biasa dimakan oleh wazir. Para budak iri tapi terpendam dalam hati. Mulai hari itu Zulaikha mencari jalan agar dapat menarik perhatian Yusuf. Dengan lemah lembut dalam pembicaraan, dengan memberi Yusuf pakaian yang indah-indah, dengan memberinya minuman yang menyenangkan. Bukannya Yusuf yang meladeni Zulaikha bak budak terhadap majikannya, melainkan Zulaikha yang melayani Yusuf bak budak terhadap majikannya. Segala cara untuk menggoda sudah dipakai, tapi Yusuf tidak bergeming. Yusuf tidak menunjukkan cintanya, melainkan hanya menunjukkan hormat dari seorang budak kepada majikannya. Zulaikha bebas melakukan apa saja sebab sang wazir hampir tidak pernah berada di rumah. Suatu ketika diajaklah Yusuf berjalan menuju lorong-lorong kamar. Masuk kamar, keluar kamar, masuk kamar lagi, keluar kamar yang lainnya, sampai kamar yang terakhir. Sudah ada 12 pintu yang mereka lewati. Tanpa sepengetahuan Yusuf, seluruh pintu-pintu kamar itu dikunci oleh Zulaikha dan kuncinya disimpan diam-diam. Di kamar yang terakhir itu, jauh dari orang lain, jauh dari keramaian apapun, Zulaikha sudah tak dapat menahan kerinduannya pada Yusuf yang sudah terpendam selama bertahun-tahun. Ia mendekat pada Yusuf, tapi Yusuf menghindar. Demikian selanjutnya Zulaikha mendekati Yusuf, Yusuf menghindar lagi dengan agak ketakutan. Sampai satu waktu ketakutan Yusuf memuncak. Ketika Zulaikha mendesaknya, ia tak mau menjatuhkan dirinya ke lembah Nista. Yusuf membalikkan punggungnya, ia berlari menuju pintu kamar itu. Zulaikha tak mau Yusuf pergi dari kamar itu. Ia mencoba menahannya dengan menarik tubuh Yusuf. Yang terpegang adalah baju Yusuf. Robeklah baju, berbarengan dengan Yusuf lari keluar. Seolah Tuhan sendiri yang membuka pintu-pintu itu. Setiap kali Yusuf berhadapan dengan pintu-pintu yang terkunci, setiap kali pula pintu-pintu itu terbuka dengan sendirinya. Aib kejadian itu terbongkarlah sudah. Orang-orang umum mencemooh Zulaikha. Zulaikha hanya diam, sebab orang lain tak merasakan apa yang dirasakannya sekian tahun. Zulaikha hanya tertunduk sebab orang lain tak tahu bagaimana rindunya tertahan bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, ia mengundang seluruh gadis-gadis yang mencemoohnya. Zulaikha mendandani Yusuf bak seorang raja. Setelah semua gadis-gadis itu diberi apel dan sebuah pisau untuk mengirisnya, Yusuf diperintah untuk berjalan melewati mereka. Mulut ternganga, lidah keluh, mata terpesona, tak terasa jari-jari mereka yang dikupas dengan pisau. Darah pun mengucur dari jari para gadis. Bagaimana tidak, pemilik separuh wajah tampan dunia berjalan dengan anggunnya. Mereka pun berteriak tertahan, "Itu bukan manusia. Siapakah pemilik wajah malaikat itu?" Zulaikha tersenyum. Para gadis itu telah tahu bahwa sungguh satu hal yang wajar bila Zulaikha terpikat dengan Yusuf. Berita tentang kejadian itu dan kejadian Yusuf terdengar juga ke telinga wazir. Yusuf dipanggil terlebih dahulu. Zulaikha yang dipanggil kemudian merasa, pastilah Yusuf sudah berkata apa adanya kepada suaminya, sebab ia tahu Yusuf tak bisa berbohong. Rasa cinta yang tak terbalas dari Zulaikha dan ketakutan serta rasa malunya sebab masalah itu sampai ke hadapan wazir yang menyebabkan ia berubah. Rasa cinta yang tertolak menyebabkan butuh pelarian pada rasa sebaliknya. Maka ia berteriak, "Budak tuan wahai wazir, telah bertindak tidak senonoh kepada hamba sebagai majikannya." Wazir tersentak. Sebenarnya Yusuf tidak berbicara apapun sejak tadi di hadapannya. Tetapi begitu istrinya Zulaikha berkata seperti itu, langsung saja sang wazir percaya. "Engkau Yusuf sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Mengapakah engkau melakukan perbuatan yang rendah seperti itu?" Yusuf pun diam. Seandainya ia membuka kejadian sebenarnya, tentulah aib Zulaikha terbongkar dan itu juga aib sang wazir. Yusuf memilih diam.
"Pengawal, jebloskan budak ini ke dalam tahanan," teriak sang wazir. Bergegas beberapa pengawal berlari dan menyeret Yusuf untuk dijebloskan ke penjara. Zulaikha tersenyum. Ada rasa senang dalam hatinya sebab bisa menutupi aibnya. Ada rasa senang dalam hatinya sebab sudah bisa mempermainkan Yusuf yang telah menolak keinginannya. Ada rasa senang dalam hatinya sebab ia telah dapat mempengaruhi sang wazir untuk memenuhi keinginannya. Pelampiasan tertolaknya cinta dalam dirinya. Yusuf pun masuk ke dalam penjara di bawah tanah. Dalam penjara batu yang ditutupi jeruji-jeruji besi, tembok batu yang lembab, tanah alas yang berlumut, dan sebuah dipan dari kayu besi yang kotor. Malam pun tiba. Yusuf asyik bertafakur tentang kebesaran Tuhannya dan bertafakur tentang kejadian-kejadian yang selama ini menimpanya. Maka teringatlah ia perjalanan hidupnya selama ini. Ketika kelahirannya menyebabkan saudara-saudaranya kurang mendapatkan perhatian dari sang ayah, ketika kelebihan-kelebihan ada pada dirinya, ketika ketampanan yang tak pernah dimiliki siapapun ia bawa mulai lahir, dan ketika satu waktu ia bermimpi. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa di kerajaan Mesir tinggallah seorang putri yang cantik jelita, kaya raya, pandai, dan keturunan tinggi dari raja-raja zaman dahulu. Rambutnya bak mahkota yang cemerlang, kilau kemilau rambutnya yang kehitaman, matanya bersinar cerah bak mentari pagi yang baru bangun dari tidurnya. Keindahan tubuhnya dan kecerdasan akal pikirannya menjadikan kesempurnaan di dalam dirinya. Beberapa banyak pangeran-pangeran dan pemuka yang melamarnya, tak ada satupun yang singgah di hatinya. Setiap sang putri berjalan keluar, maka bencana pun menjelang. Mata-mata laki-laki yang tergerak alami untuk melihatnya, dan mata-mata wanita yang terpana sebab kekagumannya. Beberapa tidak kuat untuk melihat sebab rindu dan cintanya yang menggebu. Tapi tak ada satupun yang singgah di hatinya. Berita tentang keelokan Yusuf pun terdengar olehnya. Makin hari makin santer, dan seolah beduk yang ditabuh setiap hari. Degup jantung Bazigha berdegup semakin kencang ketika nama Yusuf dikumandangkan. Keinginannya tak dapat ditahan lagi kini. Ia mengepak dan memberesi harta kekayaannya untuk dimasukkan ke dalam peti-peti, dan berangkatlah ia untuk melihat sendiri sang budak, dan kalau mungkin membelinya. "Yusuf, tunggulah kedatanganku." Dengan kesulitan yang cukup dan perjalanan yang melelahkan, Bazigha dapat bertemu dengan Yusuf sendiri. Bazigha tersentak matanya, terbelalak, lidahnya keluh, dunia seolah berputar. Ia tidak sanggup bertemu wajah tampan sang Yusuf. Ia pun pingsan. Beberapa lama berlalu ketika angin semilir menerpa wajahnya dan ia bangkit dari siumannya. Nafasnya yang semula memburuk kini sudah teratur. Perlahan ia menata kata-kata. "Yusuf, siapakah yang telah melukis dirimu? Keagungan mahakarya ada padamu. Siapakah gerangan yang menciptakan kening cemerlang dan wajah bersinar ini? Siapakah yang mengadakan wujud malaikat ini? Tak akan ada yang sanggup untuk tidak jatuh cinta kepadamu." Yusuf pun menjawab, "Aku adalah hasil karya agung Sang Maha. Dia tidak tidur dan dia tidak mengantuk. Aku hanyalah setitik dari tinta pena, kolam Sang Maha yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Aku hanyalah pantulan bayang-bayang keindahannya. Jagat raya alam semesta dan isinya ini hanyalah pantulan dari cahaya dirinya, hanyalah setetes air dari lautan rahasia penanya. Tersembunyi di balik tirai rahasia keindahannya, tersembunyi di balik tirai kegelapan dan tirai cahaya yang terang cemerlang. Terhindar dari ketidaksempurnaan, dari atom dunia, ia melemparkan cermin pada masing-masingnya, dan dia membiarkan bayangan dari wajahnya, dan bagi mata yang terbuka, setiap keindahan hanyalah bayangan dari wajahnya. Kesanalah semua cinta dan kesanalah semua cinta. Mulailah segera menuju kepada sumbernya. Kalau engkau mencintai apa yang tampak, itu hanyalah pantulan dari wajahnya. Bila engkau menghendaki keabadian, kesanalah arahnya. Dan bila engkau menghendaki ketulusan, berpalinglah dari yang lainnya. Mengapakah engkau rendahkan dirimu untuk sesuatu yang fana? Mengapakah engkau rendahkan dirimu untuk mencintai sesuatu yang hanya bayangannya? Seolah matahari membuka alam pikirannya, seolah sang mentari turun ke dalam hati Bazigha, ia kini telah tahu kemana cintanya harus dituju. Nafsu jasmani pada Yusuf yang tadi menggebu kini hilang lenyap. Yang ada hanya kerinduan yang tulus untuk memulai berjalan menuju sumber keindahan. "Yusuf,
Terima kasihku pada pertemuan ini, terima kasihku pada sumber segala sumber cahaya. Dan jika setiap diri di dalam tubuhku, jika setiap sel dalam diriku berucap terima kasih, itu tidak cukup untuk mengganti apa yang telah kamu beritakan kepadaku ini. Kemudian Bazigha mengucapkan selamat tinggal kepada Yusuf. Ia kembali ke rumahnya di Mesir. Anak yatim dan fakir miskin dikumpulkannya, dibagikannya seluruh harta kekayaannya, dan berbekal baju yang sederhana serta tasbih, ia mulai melakukan perjalanan menuju Tuhannya, sumber segala sumber keindahan, sumber dari bayangan keindahan sang Yusuf. Ketika satu waktu ia bermimpi, dan mimpinya itu ia ceritakan kepada sang bapak. Bapak, aku telah bermimpi bahwa sesungguhnya matahari, bulan, dan 11 bintang semua bersujud di hadapanku. Kemudian sang bapak yang paham berkata, simpanlah mimpimu, jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaramu, sebab nanti mereka akan berbuat makar terhadapmu. Kemudian sang bapak melanjutkan, sebagaimana yang kau lihat arti mimpimu itu ialah bahwa Tuhan hendak memilihmu, mengajarmu menafsirkan mimpi-mimpi dan melimpahkan karunia-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana yang telah dilimpahkan kepada kedua orang kakekmu Ibrahim dan Ishak dahulu. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui dan bijaksana. Tembok penjara yang berlumut lembab seolah mengiringi ingatan Yusuf di kala itu. Kemudian ia teringat pengalamannya setelah itu. Yusuf diajak ke sebuah hutan, kemudian beramai-ramai saudaranya menceburkan dirinya ke dalam sebuah sumur yang tak berair. Beberapa waktu Yusuf berada di dalam sumur sampai sebuah rombongan kafilah lewat dan menolongnya. Mereka kemudian menjual murah Yusuf sebagai seorang budak, sampai ia ditemukan dan dibeli oleh Zulaikha, wanita yang sangat mencintainya, dan sekaligus wanita itu pula yang telah menjadi sebab masuknya Yusuf dalam penjara. Yusuf tersenyum ketika teringat saat dirinya di pasar diperebutkan oleh banyak orang, dilelang untuk dibeli sebagai budak. Seorang wanita tua yang sangat miskin hanya memiliki segulung benang dan sebuah jarum turut serta di dalam pelelangan untuk mendapatkan Yusuf. Banyak orang berteriak dan bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk membayarnya, nenek tua? Si nenek serius menjawab, sebuah gulungan benang dan sebuah jarum yang sekarang ini berada di tanganku. Yusuf tersenyum dan ia bertanya, mengapakah itu nenek lakukan? Meskipun tahu bahwa tak mungkin nenek menang dalam pelelangan ini. Si nenek tersenyum pada Yusuf dan berkata, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tetapi seandainya aku kalah di dalam memperebutkan kamu, paling tidak semua orang tahu bahwa meski aku tidak punya apa-apa, mereka tahu bahwa aku pernah ikut memperebutkan kamu. Semoga penciptamu juga menjadikan perbuatanku ini sebagai sebuah perbuatan baik untuk ikut serta memperebutkan kamu, makhluk ciptaan yang istimewa. Lama Yusuf bertafakur, mengulang kembali apa yang telah dialaminya untuk diambil sebagai hikmah, termasuk sampainya ia di penjara ini. Memang ia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku lebih suka di penjara daripada aku harus melakukan ajakan mereka, yakni Zulaikha dan para wanita lainnya. Dan jika sekiranya engkau tidak menghindarkan diriku dari jeratan mereka, tentu aku akan terpikat oleh cumbu rayunya, dan pastilah aku terbilang orang yang bodoh. Mungkin tak disadari Yusuf bahwa setiap malam Zulaikha bersembunyi di balik lorong penjara dan memandang wajahnya. Bagaimana tidak, hati Dara yang telah dimabuk cinta membuat ia gelisah dan merasa bersalah. Ya, sebab ialah kini Yusuf di penjara, sebab ialah yang sebelumnya ia bisa memandang wajah Yusuf secara langsung. Kini sejak Yusuf di penjara, ia, Zulaikha, hanya dapat memandangnya dari kejauhan dan dari balik jeruji besi penjara. Pagi hari barulah Zulaikha kembali ke peraduannya, dan malam hari selalu Zulaikha menelusuri lorong-lorong rahasia penjara untuk bisa melihat Yusuf dari kejauhan. Air matanya perih, hatinya pedih. Bagaimana tidak bila yang mencintai berpisah dari hal yang dicintai. Bersamaan dengan Yusuf di penjara, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara itu. Salah satunya adalah penjual anggur dan satunya lagi adalah penjual roti. Si penjual anggur berkata kepada Yusuf, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Sedangkan si penjual roti berkata pula kepada Yusuf, aku pun bermimpi pula menjunjung roti di atas kepala. Sebagian habis dimakan burung.
Coba terangkan kepada kami apa arti mimpi kami itu. Kami melihat Anda adalah termasuk orang-orang yang memiliki kejernihan berpikir." Yusuf pun berkata, "Sebelum datang orang yang mengantarkan ransum kepada kalian, maka aku sudah dapat menerangkan isi makanan itu. Itu suatu ilmu yang diajarkan Allah kepadaku. Sebenarnya aku sudah meninggalkan agama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian." Yusuf melanjutkan, "Aku mengikuti agama para bapakku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hal ini adalah demi karunia Allah yang dilimpahkan kepada kami dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan orang tidak berterima kasih. Hai kawanku sepenjara, adapun salah seorang dari kalian akan menjadi pelayan minum anggur untuk raja, sedangkan yang lainnya dia akan disalib dan kepalanya akan dimakan burung. Apa yang kalian tanyakan telah terjawab." Sebelum kedua temannya itu keluar dari sel penjara, Yusuf menitipkan pesan kepada seorang di antara mereka, "Ceritakanlah perihalku ini kepada tuanmu." Demikianlah kebenaran yang ada di dalam lidah Yusuf. Si tukang anggur benar-benar menjadi pelayan raja, dan si tukang roti benar-benar disalib dan kepalanya dimakan burung. Tetapi si tukang anggur terbius setan, sehingga tidak diceritakannya kepada tuannya tentang keadaan, sebab musabab dan perihal Yusuf. Maka Yusuf pun tinggal lebih lama di penjara. Malam setelah peristiwa, Yusuf menitipkan pesan kepada si tukang anggur. Di dalam kesendirian hati, di dalam keheningan jiwa, di dalam kejernihan pikiran, Yusuf mendengar teguran Tuhan. "Yusuf, masihkah engkau mencari pertolongan selain kepada aku? Bukankah aku sudah menjamin keselamatanmu? Bukankah aku selalu mengabulkan doa-doamu? Mengapakah engkau masih mengharap pertolongan dari manusia yang juga makhluk-makhlukku?" Yusuf pun tertunduk memohon ampun kepada Allah. Ia semalaman tidak tidur, beristighfar terus-menerus dan berhari-hari, sampai satu saat Allah telah mengampuni Yusuf. Satu waktu sang raja kebingungan sebab mimpinya semalam. Seluruh penasehat cerdik pandai dipanggil dan dikumpulkan. Kemudian sang raja bersabda, "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk ditelan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus, dan aku lihat pula 7 tangkai biji-bijian yang bernas menghijau dan 7 tangkai lain kering menghampa. Hai para pembesar, coba terangkan kepadaku arti mimpiku itu, kalau kalian dapat mengartikannya." Mereka menjawab, "Itu mimpi hampa, kosong belaka, dan sebenarnya kami bukan ahli tebak mimpi. Tak ada yang dapat menerangkan, tak ada yang dapat menjelaskannya." Duhai kebingungan apakah ini? Kenapa mimpi-mimpi begitu jelas terjadi, tapi tak ada satupun yang mengerti, tak ada satupun yang dapat memahami? Sang pelayan anggur, bekas teman sepenjara Yusuf pun mendengar apa yang sedang terjadi. Tak pelak ia ingat akan Yusuf sang ahli mimpi. Kemudian ia menghadap raja dan berkata, "Duhai sang raja junjungan hamba, di dalam pekatnya penjara dan di dalam gaduhnya teriakan-teriakan siksa, hamba memiliki seorang teman yang dapat mengerti apa arti mimpi, bahkan sebelum engkau menceritakannya. Duhai sang raja, biarlah aku bawa perkara mimpi ini kepada orang yang mengetahuinya. Suruhlah aku berangkat ke sana." Kemudian berangkatlah si pelayan anggur ini menemui Yusuf. "Hai Yusuf sang sinatria, terangkanlah kepada kami tentang melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk ditelan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus, dan aku lihat pula 7 tangkai biji-bijian yang bernas menghijau dan 7 tangkai lain kering menghampa. Sangat diharapkan aku dapat kembali menemui pihak yang berkuasa. Mudah-mudahan mereka dapat mengenalmu." Berkatalah Yusuf, "Kamu harus bercocok tanam selama 7 tahun secara terus-menerus. Dari hasil panen yang kamu pungut, simpanlah dengan tangkai-tangkainya. Hanya sebagian kecil saja yang boleh kamu masak. Selanjutnya nanti akan datang masa paceklik pada 7 tahun berikutnya, yang akan menghabiskan persediaan yang telah kamu sendirikan. Hanya sedikit saja yang dapat kamu sisakan. Sesudah itu akan datanglah musim di mana manusia akan banyak mendapatkan hujan, dan pada tahun itu orang akan dapat mengilang anggur dan membuat minyak." Kemudian sang pelayan anggur menyampaikan apa yang didengarnya dari Yusuf kepada sang penguasa. Raja kemudian berkata, "Bawalah dia ke sini menghadap aku."
Kemudian Yusuf dipanggil dan diambil dari penjara untuk dihadapkan pada sang raja. Yusuf tidak mau keluar hanya sebab alasan itu. Ia ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Yusuf berkata pada utusan yang akan menjemputnya, "Pergilah kamu kepada tuanmu, tanyakan kepadanya bagaimana sebenarnya tentang kaum wanita yang memotong jari jemarinya itu." Mendengar berita dari utusannya, sang raja pun memanggil para wanita dari tempat Yusuf sebelumnya berada. Bendera kerajaan dikibarkan, terompet-terompet memanggil orang-orang ditiupkan. Zulaikha yang selama ini terus dirongrong dengan perasaan bersalahnya, melihat kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebenaran Yusuf. Bagaimana tidak, rasa cintanya kepada Yusuf tidak berkurang dan tidak memudar. Tak lapuk sebab panas, tak lekang sebab hujan. Siang panas terik matahari, bibir Zulaikha kering sebab tak pernah berhenti menyebut nama Yusuf. Apalagi ketika malam menjelang, bintang gemintang telah terpaut satu persatu menempel di dinding langit. Sinarnya berganti-gantian seolah menyapanya. Kesedihan hati semakin dalam. Bagaimana tidak, rasa bersalah semakin menggurat di dalam akar jiwa. Orang yang ia cintai, ia juga yang menjebloskannya ke dalam penjara. Kalau selama ini malu akan dirinya yang telah mengajak Yusuf berbuat aib, maka ingatlah hatinya agar satu ketika ia dapat mengganti kesalahan ini. Biarlah orang melihat kejelekan dirinya, biarlah orang menghina dirinya, biarlah orang mencaci dan memaki dirinya akan apa yang telah diperbuatnya terhadap Yusuf, asalkan ia bisa mengganti rasa bersalahnya kepada yang dicinta, asalkan ia tidak bersalah terhadap yang dicinta. Keridhaan Yusuf adalah segalanya. Keridhaan yang dicinta adalah segala-galanya. Ketika para wanita sudah berkumpul, wanita-wanita yang telah mengiris jarinya dan yang begitu mencintainya yang telah menjebloskan Yusuf ke dalam penjara, Zulaikha, raja bertanya kepada mereka, "Apakah sebenarnya yang telah terjadi sampai kalian hendak mencumbu rayu Yusuf?" Mereka menjawab, "Na'udzubillah, semoga Tuhan melindungi kami. Sepanjang pengetahuan kami, sedikitpun dia tidak mungkin berbuat cabul." Raja kemudian bertanya kepada Zulaikha, "Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Benarkah Yusuf telah memaksakan kehendaknya kepada kamu? Benarkah sang kumbang ingin hinggap dalam sari bungamu? Benarkah sang mentari ingin menghangati dirimu dengan sinarnya? Benarkah logam mulia akan menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur?" Zulaikha yang memang hendak berkata benar tak kuat lagi menahan kata. "Dengarkanlah kalian semua, aku yang mengalami dan aku yang akan mengungkap kebenaran kejadian waktu itu." Sampai baju Yusuf robek. Zulaikha terdiam menahan perasaannya yang menyesak di dada, bergulung-gulung mendesak, seolah ingin keluar bersamaan dari dalam dadanya perasaan yang bertahun-tahun tertahan. Ya, kebenaran akan peristiwa itu. Semua terdiam, penonton terdiam, raja pun tak berani bersuara. Para gadis-gadis menahan nafasnya, tegang. Seolah bendungan jebol, seolah mega yang pekat tak kuat lagi menahan air hujan. Zulaikha setengah berteriak dengan menangis berkata, "Akulah yang mencumbu rayu dia, tetapi dia tidak mau melayani aku, dan dialah yang berada di pihak yang benar." Kemudian Zulaikha tertunduk lesu, ia menangis sesenggukan. Tangan kirinya mengusap air mata yang keluar, berisak-isak sebab malu bercampur sedih, bercampur dengan kerinduannya kepada Yusuf yang sangat. Dan di antara isak tangisnya, dengan terbata-bata ia berkata, "Aku mencintai Yusuf. Sejak aku bertemu ia dalam mimpiku, jauh sebelum aku menikah dengan sang wazir yang kini telah tiada. Hari-hari yang kulalui dengan kerinduan kepadanya, siang kuharapkan bayangnya, malam kuharapkan datangnya mimpi-mimpi itu." Kembali ia tenggelam dalam tangisnya. Setelah sedikit Zulaikha dapat menekan perasaannya, ia kembali berkata, "Demikianlah kejadian ini kuceritakan dengan sebenarnya, agar engkau Yusuf tahu bahwa aku tidak berkhianat lagi kepadamu. Bertahun-tahun selama engkau di penjara, rasa bersalah menjadi bebanku setiap siang dan setiap malam." Zulaikha mengatakannya tidak berani menatap mata Yusuf, hanya melirik dengan ujung matanya saja. "Bohonglah cintaku sebab sudah dipenuhi hawa nafsu. Aku telah sengaja menjerumuskan engkau ke dalam penjara. Sementara sejak saat itu hatiku makin tersiksa, hatiku perih, tubuhku sering gemetar menahan kerinduan kepadamu. Maafkanlah aku Yusuf, maafkanlah aku."
Air mata Zulaikha yang semakin deras berderai. Zulaikha membalikkan tubuhnya dan berlari keluar dari ruangan itu. Tak ada seorang pun yang menghalanginya. Tak ada, semuanya seolah terhipnotis, semua terpana. Kejadiannya seolah terjadi begitu cepat. Zulaikha makin lama makin menjauh, berlari dan menghilang di balik tiupan angin padang pasir. Tak ada lagi yang diharapkannya. Permintaan maaf pun ia tak berani berharap dari sang matahari. Hanya sedikit hatinya terhibur. Tak ada yang bisa melarangnya untuk terus melantunkan nama itu. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Di bibirnya cukuplah bagi ia yang mencintai dapat menyebut nama yang dicintainya. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Angin padang pasir yang bertiup semilir menggerakkan debu-debu pasir yang panas mengiringi langkah Zulaikha. "Engkau hendak kemana, Zulaikha?" seolah bertanya begitu. Tapi langkah kaki yang gontai dari makhluk yang tenggelam dalam cinta tak memperdulikan semuanya lagi. Sayup-sayup terdengar suara bersama deru angin. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Setelah semua peristiwa itu, Raja bersabda, "Bawalah Yusuf kepadaku, sebab aku akan mengangkatnya menjadi satu-satunya pembantu pribadiku." Yusuf pun menghadap, kemudian Raja berbicara lagi. "Mulai hari ini engkau menjabat jabatan tertinggi di sampingku dengan kepercayaan penuh." Yusuf tidak menjawab, ia hanya diam saja dan berpikir. Kemudian Raja bertanya, "Apa yang engkau pikirkan, wahai matahari negeri ini?" Yusuf menjawab, "Angkatlah aku menjadi menteri perbendaharaan negara. Aku sangat cermat dan aku dapat mengendalikannya." Tidak berpikir panjang lagi, sang raja mengangguk sebab ia tahu hanya Yusuflah yang tahu perkiraan apa yang akan terjadi pada negeri Mesir. Dan sang raja yakin tentunya Yusuf pun tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi itu. Demikianlah Allah memberikan kedudukan kuat kepada Yusuf di negeri Mesir sampai ia menempati kedudukan tertinggi, berkuasa penuh menjalankan kebijaksanaannya di mana dan bila mana saja ia suka. Allah melimpahkan rahmat kepada yang dikehendakinya. Yusuf mulai menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perbendaharaan Negara. Yusuf menjalankan pembukuan yang ketat, pemasukan dan pengeluaran kas negara dicatat dengan teliti, diawasi, dikontrol dan dievaluasi. Manajemen langit diterapkan olehnya. Pejabat-pejabat yang korup diganti, tikus-tikus berdasi zaman dulu dilepas dari jabatan mereka. Orang-orang yang tidak punya jiwa pengabdian dan pengorbanan diberhentikan dan diganti dengan orang-orang yang baru yang masih bisa dijaga kejujurannya, yang masih bisa dijaga pengabdiannya pada negara, yang masih bisa diharapkan idealismenya untuk menyelamatkan bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat kecil dan bukan hanya slogan-slogan saja. Lumbung-lumbung sandang pangan disiapkan, penduduk digerakkan secara nasional untuk ikut berhemat. Bukan hanya rakyat kecil yang mengencangkan ikat pinggangnya, Yusuf pun memberi contoh dengan makan makanan yang sederhana. Sang raja melihat Yusuf pun menjadi malu. Ia kini ikut berhemat, tirakat sederhana. Sungguh seluruh negeri Mesir berubah sudah. Mereka bersama-sama bergotong royong bahu-membahu untuk berhemat dan hidup sederhana. Pertanian, perkebunan, peternakan, apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan, semuanya dikembangkan. Dibuatlah pengaturan irigasi untuk yang bercocok tanam. Dibuatlah sumber-sumber makanan bagi ternak. Selama 7 tahun sudah, bukan hanya Yusuf yang bekerja keras, melainkan seluruh bangsa Mesir telah bekerja keras dan telah berhemat hidup sederhana. Kini mulailah masuk 7 tahun yang berikutnya. Hujan mulai jarang turun, sampai-sampai tidak pernah turun sama sekali. Sungai Nil yang biasanya meluap kini perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit berkurang airnya, sampai hanya sedikit sekali yang mengalir. Tanaman-tanaman yang selama 7 tahun tumbuh subur kini mulai perlahan layu dan mati. Ternak yang semula gemuk-gemuk kini mulai terasa jauh berkurang. Musim paceklik sudah berlangsung. Mulailah sedikit demi sedikit persediaan dipakai untuk rakyat banyak. Jika negeri sekitarnya kesulitan makanan dan minuman, tidak demikian dengan negeri Mesir di bawah manajemen Yusuf. Rakyat Mesir tidak kekurangan bahan makanan dan minuman. Berita tentang Mesir ini tersiar ke negara-negara tetangga, termasuk juga ke Kanaan, tempat tinggal ayah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf. Kanaan terkena dampak paceklik yang dahsyat ini, sampai kondisi yang sangat terdesak.
Yakub, ayah Yusuf, memerintahkan anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir, menghadap pemerintahan Mesir untuk mohon bantuan bahan makanan atau bertukar bahan makanan dengan barang-barang yang dimiliki mereka. Berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, kecuali Bunyamin, saudara seayah dan seibu, tapi lain ibu dengan saudara-saudara yang lainnya. Takdir telah mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf berdatangan ke Mesir kecuali Bunyamin setelah menempuh perjalanan gurun pasir yang cukup jauh dengan peluh pekat dan debu-debu padang pasir yang melekat. Mereka mulai memasuki kota kerajaan dan mereka terpana melihat indahnya bangunan yang ada di Mesir dengan corak garis-garis, dengan warna pintu keemasan dan bangunan-bangunan yang besar dan megah-megah. Mulut mereka ternganga melihat kesibukan di Mesir yang luar biasa. Orang berlalu lalang dengan cepatnya, masing-masing orang sibuk. Ada yang memanggul karungan beras, ada yang sibuk menyiapkan air dari galonan air yang bergentong-gentong, ada yang sibuk berjual beli. Meski terlihat dalam kelelahan, penduduk kota itu tersenyum dan bahagia. Kemudian mereka terus berjalan, dan kembali mereka terpesona melihat makanan yang berlimpah di berpuluh-puluh gudang makanan. Mereka bertanya kepada salah seorang penduduk kota kerajaan, di manakah mereka dapat memperoleh sandang dan pangan. Seseorang menunjuk dan berkata, "Masuk saja di pusat kerajaan." Sang menteri sendiri yang membagi-bagikan dan ikut langsung mengontrol pelaksanaan pembagian makanan-makanan. Mereka pun menuju ruang kerajaan. Di depan kerajaan sebelah kanan tampak antrian orang yang luar biasa panjangnya. Sungguh luar biasa, mereka semuanya antri, tidak ada yang berebutan. Tidak ada, padahal tidak dijaga satu askar pun. Menilik dari pakaian-pakaian yang antri, mereka sepertinya datang dari mana-mana, dengan wajah yang kuyu sebab belum makan. Mereka antri untuk mengharapkan mendapatkan jatah dari sang menteri Mesir. Ada pula beberapa orang yang membawa barang dagangannya seperti mereka, untuk dapat ditukar dengan bahan makanan. Hari menjelang sore, panasnya matahari sudah hampir tak terasa lagi. Angin yang siang hari agak kencang kini berubah sudah menjadi semilir. Ketika antrian sudah sampai kepada mereka, mereka pun memasuki ruang kerja Yusuf. Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenalinya. Setelah Yusuf memberikan makanan melebihi jatahnya, ia berpesan, "Bawalah kemari saudara kalian yang seayah. Bukankah sudah kalian lihat sendiri bahwa aku menakar makanan dengan cukup dan menerima tamu dengan ramah?" Mereka berempat pun kaget. Bagaimana sang menteri tahu bahwa di rumah mereka masih ada saudara yang tertinggal? Sedikit pun tidak terlintas di pikiran mereka bahwa yang ada di depan mereka adalah Yusuf, saudara mereka. Setelah berbisik-bisik, mereka semua kagum. Jangan-jangan memang si menteri adalah seorang yang sakti mandraguna, atau si menteri adalah seorang yang waskito, tahu bahwa mereka masih mempunyai saudara. Kemudian mereka berkata, "Akan kami usahakan, Tuan Menteri," kata salah seorang saudara Yusuf. Meski dalam hatinya ia sebenarnya ragu, bisa atau tidak mereka minta izin ke sang ayah untuk mengajak Bunyamin ke Mesir. Sebab setelah kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika Yusuf diajak oleh mereka ke hutan, dan kemudian dilaporkan ke sang ayah bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas, sejak itu pula kesedihan sang ayah merasuk, dan semakin hari kesedihan itu semakin meningkat. Mereka sebenarnya ragu-ragu, bisakah mereka mendapatkan izin dari sang ayah untuk mengajak Bunyamin? Apakah sang ayah masih mempercayai mereka sejak kejadian Yusuf? Seolah memecah lamunan ketika sang menteri berkata lagi, "Awas, bila kalian tidak membawanya kemari, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah lagi dariku. Bahkan mendekati Mesir ini saja jangan." Mereka menjawab, "Kami akan mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar ayah dapat melepasnya kemari, dan pesan itu benar-benar akan kami laksanakan." Lalu Yusuf menyuruh pegawainya. Yusuf berkata, "Masukkan kembali barang dagangan mereka ke dalam karungnya. Jangan sampai mereka tahu, agar begitu mereka berada di tengah-tengah keluarganya, agar mereka mengenal budi baik kita. Mudah-mudahan mereka kembali lagi kemari." Sambil Yusuf menghela nafas, berharap datangnya Bunyamin, saudara seayah seibu yang sangat dirindukannya. Rombongan saudara-saudara Yusuf bergerak pulang ke Kanaan, antara senang bercampur bingung, antara bahagia bercampur gelisah.
Bagaimana tidak, meski mereka telah mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk beberapa waktu, seandainya mereka butuh makanan lagi, maka mereka mesti mengajak Bunyamin. Apakah Nabi Yakub sang ayah akan mengizinkan Bunyamin diajak serta nantinya? Deru angin padang pasir sedikit bergulung-gulung, menerbangkan pasir-pasir kecil ke arah wajah rombongan kafilah itu. Perlahan demi perlahan mereka memasuki kota Kanaan. Tatkala mereka sudah bertemu kembali dengan ayahnya, Nabi Yakub, mereka pun menceritakan semua apa yang terjadi di Mesir, bagaimana mereka harus antri, bagaimana situasi kotanya, dan tak lupa mereka pun menceritakan bagaimana kebaikan sang menteri Mesir kepada mereka dan kepada tamu-tamu yang datang, serta bagaimana sang menteri mau untuk bersusah payah ikut serta membagi-bagikan makanan pada orang-orang yang ada di sana. Nabi Yakub mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memegangi jenggotnya. Gurat-gurat wajah kesedihan masih tampak dalam wajahnya. Kedua matanya yang memutih buta sungguh mengenaskan. Sejak kejadian beberapa tahun silam, sejak Yusuf diajak pergi oleh ke-10 saudaranya, dan setelah kemudian dikabarkan oleh mereka bahwa Yusuf telah mati dimakan serigala. Sejak saat itu hati Yakub sedih. Malam harinya ia menangis dan mengadu kepada Allah. Begitu seringnya ia menangis dan begitu hebatnya kesedihannya, menyebabkan kedua matanya lama-kelamaan buta. Kemudian mereka berkata sambil agak berhati-hati, takut akan datangnya kemarahan sang ayah, "Wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah pangan lagi andai kata saat kami datang ke sana lagi, kami tidak mengajak Bunyamin. Karena itu izinkanlah saudara kami itu untuk pergi bersama dengan kami, agar kita mendapatkan jatah makanan lagi, dan kami berjanji akan sungguh-sungguh menjaganya." Nabi Yakub pun menjawab, "Sekarang aku tak mungkin akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian yang hanya akan berakibat seperti dahulu, di mana aku telah mempercayakan Yusuf saudara kalian. Aku hanya akan mempercayakannya kepada Allah, pemelihara yang amat baik. Lagi pula Dia Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Ketika mereka membuka barang-barang muatannya, serta-merta mereka menemukan barang-barang dagangannya yang dipulangkan kembali kepada mereka. Mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, kebaikan macam apa lagi yang akan kita cari? Begitu pemurahnya menteri itu. Lihat ini, barang-barang kita dikembalikan lagi kepada kita. Kami akan memberi makanan yang cukup kepada keluarga kita. Kami akan menjaga saudara kami dengan sebaik-baiknya, dan kami akan mendapatkan tambahan jatah pangan seberat beban seekor unta. Jatah sebesar itu tentulah tidak seberapa bagi menteri Mesir yang pemurah." Nabi Yakub sebagai seorang nabi, beliau faham bagaimana seseorang seperti seorang menteri sebuah kerajaan besar memberikan perhatian yang begitu istimewa pada 10 orang anaknya itu. Jatah makanan ditambah, diminta secara khusus mengajak Bunyamin, serta menteri turun langsung membagi-bagikan jatah pangan. Sang menteri berbuat baik, sangat baik kepada para tamunya. Siapa di zaman sekarang yang memiliki akhlak seperti itu? Dengan dada yang sedikit berdebar agak kencang sebab bahagia, Nabi Yakub bertenang diri sebentar, dan tahulah ia bahwa Yusuflah sang menteri itu. Kemudian Yakub berkata kepada anak-anaknya yang 10 itu, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin ikut serta bersama kalian sebelum kalian memberikan jaminan yang kuat kepadaku atas nama Allah bahwa kalian akan membawanya kembali kepadaku seperti semula, kecuali jika kalian mendapatkan kecelakaan." Tatkala mereka memenuhi jaminan itu, Nabi Yakub berkata, "Allah menjadi saksi terhadap apa yang sama-sama kita ucapkan hari ini." Kemudian Nabi Yakub berpesan, "Hai anak-anakku, bila kalian balik ke sana, janganlah kalian masuk dari satu pintu secara serempak, tetapi masuklah dari beberapa pintu yang berlainan seseorang demi seseorang. Namun berhati-hatilah, karena aku tidak dapat membela kalian dari ketentuan hukum Tuhan. Keputusan hukum hanyalah dari Allah semata. Padanyalah aku mempercayakan diri, dan kepadanya pula lah hendaknya orang-orang yang bertawakal mempercayakan dirinya." Nabi Yakub menyuruh demikian. Menyuruh mereka masuk dari pintu yang berbeda adalah agar roman muka Yusuf saat bertemu dengan Bunyamin tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lainnya. Ia menjaga agar skenario Yusuf tetap berlaku sebagaimana yang sudah direncanakannya. Kemudian saat itu tiba, mereka bersebelas berangkat menuju Mesir untuk kembali meminta jatah pangan. Nabi Yakub mengantarkan dari pintu dengan hati berbahagia. Yusuf akan bertemu Bunyamin. Ia tersenyum sendiri.
Bagaimanakah kelanjutannya ketika nanti mereka bertemu dengan Yusuf di Mesir? Sampailah sudah rombongan mereka di Mesir. Seperti sebelumnya, mereka pun antri. Dan sampailah saat giliran mereka untuk masuk ke ruang kerja Yusuf. Mereka masuk sesuai petunjuk yang diberikan oleh ayah mereka. Tibalah giliran Bunyamin terlebih dahulu masuk ke ruang kerja Yusuf. Yusuf tak dapat menahan rasa rindunya lebih lama lagi melihat adiknya yang dicintainya ini. Yusuf turun dari kursinya dan ia memeluk Bunyamin sambil berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu." Bunyamin seakan tak percaya bahwa dirinya sedang dipeluk oleh sang menteri. Lama ia terbengong-bengong. Kemudian setelah Yusuf melepaskan pelukannya, Bunyamin memperhatikan dengan seksama wajah rupawan yang ada di depannya. Barulah ia tahu bahwa memang Yusuflah yang ada di depan matanya. Ia pun ganti memeluk dan kini tangisnya berderai. "Yusuf, Yusuf, saudaraku yang kurindukan siang dan malam." Yusuf pun tak kuasa menahan linangan air matanya. Bagaimana tidak, setelah semua kejadian-kejadian yang telah dialaminya, mulai ia dijerumuskan saudara-saudaranya dalam sumur sampai ia bertemu dengan Zulaikha. "Zulaikha, di manakah ia kini?" Tiba-tiba ia teringat kepada Zulaikha, wanita yang sangat mencintainya. "Yusuf," suara Bunyamin memecahkan bayangan Yusuf terhadap Zulaikha. "Bagaimanakah ceritanya sampai semua ini terjadi?" Yusuf mengangguk dan berkata, "Nanti akan aku ceritakan kepadamu semuanya. Sekarang aku akan menerima saudara-saudara kita yang lainnya." Kemudian Yusuf menerima saudara-saudaranya dan memberikan mereka bahan pangan yang melebihi jatahnya. Yusuf menjalankan rencananya. Ia memasukkan sebuah piala ke dalam kalung saudaranya. Setelah dianggap selesai di situ, rombongan saudara-saudara Yusuf pun bergerak akan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari para penakar pangan yang merasa kehilangan pialanya. "Hai kafilah, kalian telah mencuri sesuatu dari kami." Mereka pun menghentikan langkah mendengar teriakan itu dan berbalik tanya pada orang yang berteriak, "Apakah barang kalian ada yang hilang?" Para penakar menjawab tegas, "Kami kehilangan piala kerajaan. Siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi gandum sebeban unta, dan aku yang menjaminnya." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, kalian sendiri mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat onar di kawasan ini, dan kami ini benar-benar tidak mencurinya." Para penakar berkata lagi, "Apa hukumannya kalau kalian berdusta?" Mereka menjawab dengan tegas, "Hukumannya ialah barang siapa yang di karungnya ditemukan barang yang hilang, maka pribadinya sendirilah yang menanggung hukumnya. Dia akan menjadi budak bagi pemilik barang yang dicuri selama 1 tahun. Demikianlah syariat kami memutuskan hukuman terhadap pelaku pencurian." Lalu Yusuf pun mulai memeriksa karung-karung mereka, 10 saudaranya itu, sebelum ia memeriksa karung Bunyamin adiknya. Setelah karung-karung milik 10 saudaranya diperiksa tidak ada, barulah ia memeriksa karung milik adiknya. Kemudian ia mengeluarkan piala kerajaan itu dari karung adiknya. Demikianlah Allah mengilhami siasat bijaksana kepada Yusuf. Sebagian saudara Yusuf berkata, "Jika Bunyamin mencuri itu wajar, sebab saudaranya dahulu pernah juga mencuri." Yusuf menyembunyikan perasaan tersinggung atas ucapan ini. Dia tidak menampakkannya terhadap mereka. Hanya ia berkata dalam hatinya, "Kalianlah sebenarnya yang berwatak jahat. Allah Maha mengetahui hakikat yang kalian utarakan itu." Yahuda, saudara Yusuf yang cukup cerdik, melihat semua ini dan ia tahu bahwa semua ini adalah permainan sang menteri Mesir. Tetapi ia tahu bahwa sang menteri adalah orang yang berkuasa. Kalau ia membuka siasat ini, tidak menutup kemungkinan malah mereka semua akan mengalami kesulitan. Ia berkata kepada Yusuf, "Wahai paduka yang mulia, dia Bunyamin saudara saya, mempunyai ayah yang sudah sangat tua. Karena itu ambil sajalah saya sebagai gantinya. Menurut pandangan kami, Tuan adalah orang yang bernalar baik." Yahuda mengorbankan dirinya demi agar Bunyamin dibebaskan dan sang ayah tidak lagi sedih hati. Tetapi Yusuf mengambil keputusan yang tetap. Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali kalau memang ditemukan barang-barang kami padanya. Kalau kami bertindak lain dari itu, niscaya kami terbilang orang-orang zalim." Yahuda menahan amarahnya pada sang menteri. Ia sudah hendak berteriak dengan amunan singa yang dimilikinya. Sudah lama ia tidak memakai auman singa ini untuk hal-hal yang terjadi.
Auman singa ini adalah kelebihan dari Yahuda yang diperolehnya dari beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Yakub ayahnya, sebab ia termasuk orang yang cukup sabar. Dampak dari auman singa ini sangatlah dahsyat. Jika saja ia benar-benar jadi berteriak di dalam ruangan itu, dapat dipastikan seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu yang dikehendakinya untuk mati akan mati. Yusuf sang menteri melihat gelagat ini. Dengan bergegas ia mendatangi Yahuda dan mengelus belakang punggungnya dengan tangan kanannya. Sungguh aneh, amarah Yahuda yang tadi sudah ada di dalam dada tiba-tiba seolah dialiri aliran sejuk dan dingin dari tangan Yusuf. Ia sadar sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa, dan ia tidak mau menggagalkan rencana Yusuf. Ya, ia dulu adalah salah satu dari orang yang sebenarnya tidak setuju atas perbuatan saudara-saudaranya pada Yusuf, dan ia pun khilaf di waktu itu. Kini rasa penyesalan yang telah lama dipendamnya sekali lagi juga dipendam demi terlaksananya rencana Yusuf. Kemudian ia pun mohon diri. Bersama-sama 9 saudaranya yang lainnya, Yahuda pun mohon diri daripada Yusuf untuk menceritakan masalah ini kepada ayah mereka. Sekilas Yusuf melihat 9 saudaranya yang lain sedang diliputi emosi yang tinggi. Ya, mereka semua telah berjanji kepada Yakub untuk menjaga keselamatan Bunyamin. Kini mereka justru harus meninggalkan Bunyamin. Sebelum rombongan bergerak meninggalkan kota kerajaan Mesir, mereka berunding sejenak, membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Yang sulung di antara mereka berkata, "Tidakkah kalian ingat bahwa dari kita telah diambil sumpah atas nama Allah oleh ayah kita untuk menjaga Bunyamin? Lagi pula, sebelum peristiwa ini, kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Karena itu, aku tidak akan meninggalkan kawasan ini sampai ayahku memberikan izin kembali, atau Allah memberikan keputusan lain kepadaku. Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya." Semua saudaranya mafhum bahwa saudara mereka yang sulung ini, Ruben, akan melakukan perbuatan yang nekat demi terbebasnya Bunyamin dari tangan menteri Mesir. Dan mereka pun faham kalau cuma 1000 tentara saja tak akan mampu menahan laju saudara sulung mereka. Begitulah masing-masing anak-anak dari Nabi Yakub memang memiliki keistimewaan sebagai putra seorang Nabi Allah. 9 saudara Yusuf termasuk Yahuda bergerak meninggalkan Mesir dan kembali ke Kanan, sedangkan saudara yang sulung berjalan sendiri menuju istana Yusuf. Apapun yang terjadi, ia akan merebut kembali Bunyamin dari tangan sang menteri. Putra sulung Yakub dengan langkah tegap berjalan menuju kota kerajaan Mesir. Ia sudah siap untuk mati. Siapapun yang menghalanginya akan diterabasnya, tak peduli 10 orang, 100 orang maupun 1000 orang kalau perlu. Demi menyelamatkan Bunyamin, ia akan melakukan apapun juga. Bagaimana jika sang menteri turun tangan? Ah, tak peduli sang menteri pun, jika menghalangi akan kubabat juga. Begitu gumam si sulung. Baru mau masuk gerbang kota, di depan gerbang kota berdiri seseorang yang semula tidak menarik perhatiannya, sebab pakaiannya yang biasa layaknya rakyat jelata. Hanya saja setelah agak dekat, barulah ia kaget melihat bahwa orang tersebut adalah sang menteri sendiri. Sang menteri Mesir yang memang sudah tahu gelagat dan sudah tahu apa yang bakalan terjadi ini, ternyata telah mencegat si sulung di gerbang kota. Belum sempat si sulung berbicara apa-apa, tangan sang menteri sudah mengusap punggungnya dan sambil tersenyum ia mempersilahkan kepada si sulung untuk mau istirahat di kerajaannya. "Silakan Tuan istirahat di kerajaan Mesir. Kerajaan ini selalu terbuka bagi keluarga Tuan," kata Yusuf. Entah hal aneh apa yang sebenarnya terjadi, emosi si sulung yang tadi sudah ada di dalam dada tiba-tiba seolah diguyur air dingin, sejuk, dingin, segar, dan hilang sama sekali. Keinginannya untuk mengobrak-ngabrik Mesir sirna sudah. Ia pun kini sadar siapa sebenarnya sang menteri Mesir itu. Tak perlu menjawab, ia hanya mengikuti langkah kaki sang menteri masuk ke dalam kota kerajaan dan beristirahat di dalam kerajaan Mesir. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf yang lain yang kembali ke Kanaan telah bertemu dengan ayahnya, Yakub. Salah satunya berkata, "Wahai ayah kami, anakmu Bunyamin telah mencuri, dan itu kami saksikan sendiri. Bunyamin telah mencuri piala kerajaan Mesir." Yang lain menimpali, "Kalau ayah kurang percaya, tanyakanlah kepada penduduk negeri Mesir di mana kami telah mengambil pangan, dan tanyakanlah kepada kafilah yang sama-sama berangkat bersama kami. Percayalah, kami sungguh-sungguh dan bersikap jujur." Nabi Yakub menjawab, "Bohong, itu hanya pengelabuan atas perbuatan kalian." Kemudian setelah Nabi Yakub mereda, ia berkata,
Semoga Allah memulangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui dan bijaksana. Kemudian Nabi Yakub menyingkir dari mereka dan berkata, "Aduhai, alangkah susahnya aku karena kehilangan Yusuf." Tampak kedua mata Nabi Yakub putih buta, mengidap duka cita. Anak-anak Nabi Yakub yang telah merasa bersalah berkata, "Demi Allah, engkau senantiasa mengenang Yusuf sampai engkau terkena penyakit dan mungkin bisa mati." Nabi Yakub menjawab, "Aku akan mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah, bukan kepada kalian. Dan dari Allah aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui." Anak-anak Nabi Yakub ini makin menyesal. Bukan hanya merasa bersalah, melainkan penyesalan yang sangat sekarang terjadi dalam dada mereka masing-masing. Pertama, sebab pendaman rasa bersalah yang sudah berpuluh tahun menumpuk sejak perbuatan mereka ke Yusuf hanya sebab kecemburuan mereka kepadanya. Dan yang sekarang mereka sungguh-sungguh menyesalkan kejadian Bunyamin yang sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada mereka. Beberapa orang di antara saudara-saudara Yusuf tak dapat menahan tangisnya, sebagian lagi menahannya di dada. Mata mereka memerah dan pukulan penyesalan begitu hebat melanda hati mereka. Seandainya saja Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada kami, tentulah kami tidak akan pernah berlaku seperti ini lagi. Kami akan meminta maaf kepada Yusuf, kami akan minta maaf ke Bunyamin, dan sekarang kami minta maaf kepadamu, wahai ayah Yakub. Desah mereka di sela tangis dan penyesalan. Nabi Yakub yang hatinya memang dipenuhi kasih sayang telah melihat dengan sebenarnya penyesalan dan rasa sedih mereka, dan ia pun merasakan bahwa sebagian dari mereka mulai jatuh pada titik mendekati keputusasaan dari rahmat Tuhannya. Keputusasaan sebab ketidakberdayaannya menghadapi masalah yang berat ini. Ayahnya sudah tua, buta, Yusuf hilang, dan kini ditambah persoalan Bunyamin ditangkap oleh penguasa Mesir. Kemudian Nabi Yakub dari kejauhan berkata dengan lembut, "Hai anak-anakku, pergilah sekarang kalian kembali ke Mesir dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Lagi pula kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir." Saudara-saudara Yusuf kini bangkit lagi, secercah harapan disandangnya lagi. Atas perintah Nabi Yakub, ayah mereka, kini mereka berangkat ke Mesir dengan sedikit harapan. Ya, mereka tidak akan berputus asa. Semoga kesempatan kedua diberikan Tuhan kepada mereka untuk berbuat baik. Mereka pun melupakan kesal dan capeknya, lelah dan sulitnya perjalanan menuju Mesir. Setelah barang-barang yang dibawa dari Mesir diturunkan di Kanaan, tanpa beristirahat lagi, mereka kembali melakukan perjalanan ke Mesir. Singkat cerita, mereka sampailah ke Mesir. Mereka agak sedikit heran. Mengapakah tidak tampak tanda-tanda adanya kakak sulung mereka? Mengapakah tidak ramai dibicarakan pertempuran yang seru antara kakak mereka dengan para tentara? Sampailah mereka masuk ke dalam ruangan sang menteri sebagaimana biasanya setelah antri seolah meminta jatah pangan. Sampai di hadapan sang menteri dengan masih ada sedikit emosi, mereka memandang sang menteri dengan tajam dan berkata, "Wahai paduka yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa malapetaka kelaparan." Lalu mereka terdiam sejenak menahan emosi pada sang menteri. Kemudian mereka melanjutkan, "Sedang kami hanya membawa barang dagangan yang berharga murah. Namun beri jualah kami jatah pangan secukupnya. Kelebihannya bersedekahlah kepada kami." Yang dimaksud bersedekah adalah agar supaya Bunyamin dilepaskan. Kemudian mereka melanjutkan, "Sesungguhnya Allah memberikan balasan berganda terhadap orang-orang yang bersedekah," kata mereka sambil menahan emosi di dada. Nabi Yusuf pun tersenyum kemudian bertanya, "Apakah kalian ingat apa yang telah kalian perbuat beberapa tahun yang lalu kepada saudara kalian yang bernama Yusuf, dan belum lama ini juga terhadap saudaranya Bunyamin? Pada waktu itu kalian tidak menyadari apa akibatnya." Mereka terperanjat dan sangat kaget. Dari mana sang menteri ini tahu akan peristiwa bertahun-tahun silam, padahal sudah lebih dari 14 tahun? Ataukah jangan-jangan? Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah engkau ini Yusuf?" "Ya, akulah Yusuf dan yang ini adalah saudaraku Bunyamin," kata Yusuf sambil menggandeng masuk Bunyamin di depan mereka. Yusuf melanjutkan berkata, "Allah telah memberikan karunia kepada kami. Sebenarnya siapa yang bertakwa dan tabah, tentu Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan."
Mereka saudara-saudara Yusuf berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia kepadamu kelebihan-kelebihan atas kami, dan kami benar-benar bersalah atas kejadian yang lalu-lalu. Ampunilah kami." Beberapa saudara Yusuf tak kuat menahan perasaan harunya. Air mengalir menetes membasahi pipi. Rasa syukur atas pertemuan ini, rasa syukur bahwa Bunyamin tak kurang suatu apa, dan rasa penyesalan yang sangat atas apa yang dulu telah dilakukannya kepada Yusuf. Sirnalah semua emosi yang membara, sirnalah semua dendam, sirnalah semua pendaman masa lalu pada diri saudara-saudara Yusuf. Bagi Yusuf tak ada perbedaan, sebab di dalam dada Yusuf tak pernah ada dendam. Di dalam jiwa Yusuf tak pernah ada benci kepada saudara-saudaranya. Tetapi kini mengalir perasaan bahagia, sebab Allah telah memenuhi janjinya untuk mempertemukan Yusuf kembali dengan keluarganya. Yusuf kemudian berkata, "Mulai hari ini kalian bebas dari segala macam tuntutan. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Kemudian ia melanjutkan, "Sekarang baliklah kalian dengan membawa jubahku ini. Begitu kalian bertemu dengan ayah, tutupkanlah jubahku ini pada wajah beliau. Insya Allah mata beliau akan dapat melihat kembali. Sesudah itu bawalah seluruh keluarga kemari." Pada saat anak-anak Nabi Yakub itu melewati perbatasan wilayah Mesir, ayah mereka yang tinggal di Kanaan berkata kepada cucu-cucunya, "Aku merasa mencium bau Yusuf. Kalau kalian tidak menganggapku orang tua yang bodoh, tentu kalian membenarkan perkataanku." Mereka berkata, "Demi Allah, rupanya engkau masih saja berlamunan kosong seperti dahulu." Rombongan anak-anak Nabi Yakub pun sampailah di Kanaan. Mereka menceritakan semua kejadian kepada ayahnya, dan jubah Yusuf pun ditutupkan pada wajah Yakub. Biiznillah, Yakub dapat melihat kembali. Lalu ia berkata, "Bukankah telah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" Mereka yang ada di situ mengangguk-ngangguk mengiyakan. Kemudian mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami berkenaan dengan dosa-dosa kami ini. Kami benar orang-orang yang bersalah." Nabi Yakub dengan bijaksana menjawab, "Nanti akan kumohonkan ampunan Tuhanku untuk kalian. Dialah yang Maha Pengampun dan Penyayang." Setelah melakukan persiapan, mereka berangkatlah rombongan saudara-saudara Yusuf dan Yakub ayahnya serta ibunya. Yusuf harap-harap cemas, kerinduan akan pertemuan dengan seluruh keluarganya, kerinduan kepada ayahnya, kerinduan kepada ibunya, dan kerinduan berkumpulnya kembali satu keluarga, yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Tatkala mereka memasuki istana, Yusuf pun bergegas menyongsong dan merangkul ayah bundanya seraya berkata, "Selamat datang ke negeri Mesir. Semoga selamat sejahtera dari Allah atasmu sekalian." Yusuf menuntun kedua orang tuanya yang sudah tua ke atas singgasana. Lalu mereka semua meniarap sujud kepada Yusuf. Setelah itu Yusuf berkata, "Wahai orang tuaku, inilah rahasia mimpiku yang dahulu, di mana Tuhanku telah menjadikannya peristiwa nyata. Sungguh Dia telah mengaruniakan kebaikan padaku ketika aku dikeluarkannya dari penjara, dan ketika Dia mendatangkan kalian semua dari pedalaman, sesudah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku yang lainnya. Sungguh-sungguh Tuhan Maha Seksama terhadap barang apa yang dikehendakinya. Dia pun sungguh-sungguh Maha mengetahui dan bijaksana." Demikianlah keluarga telah berkumpul kembali. Kebahagiaan Yusuf sudah pulih kembali. Cerita terus berjalan. Yusuf sang menteri, Yusuf sang wazir agung dengan kekuasaan penuh, yang telah menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan yang dahsyat, setelah sebelumnya ia adalah seorang narapidana penjara kerajaan, yang sebelumnya ia adalah orang yang terbuang dan budak yang dibeli. Karena demikianlah jalan langit dalam kebahagiaan dan dalam kekecewaan, perlahan dalam cinta, cepat dalam kebencian. Mengangkat seseorang setinggi matahari yang memuncak, membaringkan yang lainnya terkapar dari bayangan. Berbahagialah orang yang bijaksana mengilhaminya untuk menarik pelajaran dari pasang surut ini, dan yang tidak menyombongkan diri dalam kemakmuran dan putus asa dalam kesukaran. Lalu di manakah Zulaikha kini? Ketika kesedihan semakin mendalam merasuk ke dalam dada, dan ketika ia pergi meninggalkan kerajaan untuk menahan gelombang tangis yang terus menderanya, hati yang menderita karena cinta tak dapat disembuhkan dengan selain perjumpaan dengan kekasihnya. Uang tak dapat menggantikannya, harta benda tak dapat merubah kesedihannya. Bagai mendung yang menggelayut di atas langit,
gelap pekat sebab penuh dengan air hujan yang menanti untuk jatuh, bagai bendungan tipis yang dilanda banjir, menanti saat untuk jebolnya pertahanan kesedihan. Begitulah derita seorang pecinta sejati, yang kesakitan baginya adalah kenikmatan yang tidak boleh hilang, yang penderitaan baginya adalah anugerah yang tak terhingga. Bak panasnya pasir di gurun Sahara ketika bertemu dengan setetes air yang menyegarkan, begitulah gambaran pecinta yang bertemu kekasihnya. Sejak sang wazir sudah dijemput ajal, tak ada lagi kini sedikit bayangan selain bayangan Yusuf dalam hati Zulaikha. Bibirnya tak pernah putus-putus menyebut-nyebut nama kekasihnya, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Sambil meneruskan perjalanan, akhirnya ia menemukan reruntuhan rumah batu di sudut kota. Ia tinggal di situ, tapi bagaimana bisa tidur jika kesedihan terus menggerogoti perasaannya? Bagaimana ia akan enak makan bila perasaan rindunya seringkali tak tertahankan? Ia teringat ketika kebahagiaannya telah direnggutnya sendiri. Perjumpaan dengan kekasihnya yang dulu masih dapat terpenuhi sehari 100 kali, dapatlah ia memandang wajah yang dicintainya. Tetapi apa yang telah dilakukannya? Menjebloskan kekasihnya ke dalam penjara. Meski kesempatan untuk memandang wajah kekasihnya masihlah ada, setiap malam diselimuti oleh pekatnya malam, ia mengendap-endap menuju pintu penjara untuk kemudian dari kejauhan memandang wajah Yusuf sang mentari. Zulaikha merintih, tak ada lagi yang kumiliki kini, tak ada lagi. Tak ada tatapan wajahmu lagi wahai kekasih, tak ada lagi pandangan marah atau sayangmu wahai kekasih. Jika hartaku masih ada, akan aku berikan kepada siapapun yang membawa kabar namamu. Jika jiwaku masih tersisa, akan aku berikan untuk perjumpaan denganmu. Meski tiap pertemuan haruslah dibayar dengan jiwa, hanya tinggal bayangmu saja yang kumiliki dalam hatiku. Bila bayangmu telah berlalu, akankah aku bertahan hidup wahai matahariku? Dan hanya tinggal kemerdekaanku untuk selalu dapat menyebut namamu saja. Jika lidahku sudah keluh untuk menyebutmu, akankah aku dapat menahan nafasku dari tubuhku? Wahai jiwaku Yusuf, masih dapatkah aku menahan kerinduanku ini di hari-hari nanti? Tubuhku yang kini hanya tinggal tubuh seorang pertapa, rambutku kini sudah memutih seputih bagol di jalanan. Yusuf, Yusuf. Rintihannya menerobos dinding-dinding batu rumah tua itu, naik ke atas awan, merobek selubung mendung yang gelap pekat, terus naik sampai ke haribaan ilahi. Burung gagak menelungkupkan kepalanya menjaga agar tak mendengar rintihan Zulaikha. Bertahun-tahun sudah kesedihan itu melanda. Bertahun-tahun ia hidup dalam jiwa yang menderita kerinduan pada kekasihnya. Tubuhnya yang dulu molek kini tinggal kulit dan tulang saja. Wajahnya yang cantik kini tak ubahnya seperti nenek tua. Kerut-kerut di pipi dan di bawah mata semakin meyakinkan bahwa ia adalah seseorang yang membawa beban cinta. Punggungnya yang tegak kini menunduk. Beban cinta membuat tubuhnya bungkuk. Matanya menatap tanah, dayanya terserap ke bawah. Ia sering berdiri di dekat sudut jalan di mana Yusuf, kata kabar sang burung, sering lewat di jalan itu. Tapi sampai saat ini tak ada sedikit pun bau Yusuf yang dibawa sang angin. Sampai suatu ketika terdengarlah hiruk pikuk rombongan kerajaan Mesir. Zulaikha pun mendengar akan huru-hara ini. Rombongan kerajaan Mesir lewat di jalan depan rumahnya. Tapi tumpukan massa yang ikut menyaksikan telah menutupi pandangan Zulaikha dari rombongan tersebut. Zulaikha keluar dari gubuknya sambil berharap dapat bertemu dengan kekasih hatinya. Ia duduk di tepi jalan sambil bergumam, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Kadang tiba-tiba ia menangis jika teringat nasibnya. Kadang-kadang ia tertawa jika ingat dapat bertemu dengan pujaan hatinya. Beberapa orang anak ingin menggodanya. Hei lihat, Yusuf datang, betapa tampannya Yusuf. Ia naik kuda putih di atas pelana emas. Zulaikha menjawab, tidak anak nakal, tak ada gunanya kamu semua menipu aku. Tak ada bau Yusuf yang masuk ke dalam rongga hidungku. Tak ada getaran hati yang mengatakan kekasihku ada di antara rombongan ini. Tak ada lintasan bayangan masuk ke dalam pikiranku. Yusuf tak ada di dalam rombongan ini. Sambil membalikkan tubuhnya, Zulaikha terbongkok-bongkok berjalan menyeret kakinya menuju gubuk buluh bambu dan reruntuhan batu sambil mengeluh panjang. Yusuf, Yusuf. Derita seorang pecinta melebihi siksa di dasar neraka.
bak luka di atas luka yang ditaburi garam, bak kulit yang menganga terkena asam pekat. Duh Yusuf, ketika pertama kali bertemu wajahmu di dalam mimpi-mimpiku, seolah kau tuangkan ramuan ke dalam belanga hatiku. Ku aduk-aduk sendiri dan ku campur dengan bumbu-bumbu harapan dan keinginan. Meski sempat ku campur dengan racun nafsu, ku beri tambahan adonan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Meski sempat ku campur racun fitnah yang pahit, tapi tetap adonan itu selalu ku bakar dengan nyala api cinta yang membara. Oh Yusuf, Yusuf, Yusuf. Begitulah Zulaikha di dalam derita cinta yang berkepanjangan. Di lain hari, ketika suatu waktu rombongan kerajaan datang, anak-anak kecil kembali menggoda Zulaikha. Tak ada Yusuf dalam rombongan itu, tak ada, hanya prajurit-prajurit saja yang lewat. Zulaikha pun menjawab dengan dada bergetar dan bibir gemetar, "Jangan coba mengelabui saya dan menyembunyikan si sahabat dari saya. Bagaimana mungkin seorang dapat menutupi seorang kekasih dari orang yang mencintainya?" Getar dalam dada mengatakan adanya dia dalam rombongan. Seluruh tubuhku mengatakan adanya Yusuf dalam rombongan ini, meskipun aku tidak dapat melihatnya. Dan kalau Yusuf sudah ada di depan rumah Zulaikha, meski tertutup oleh berpuluh-puluh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan, Zulaikha mendadak pingsan. Tak kuat menahan pertemuan meski hanya melihat wajah Yusuf dari kejauhan. Dan kalau rombongan sudah lewat, ia tersadar kembali dan berkata, "Seluruh hidupku sudah kukorbankan untuk selalu ada di dalam penderitaan cinta. Seluruh kesakitan perpisahan sudah kurasakan dengan seluruh seluk-beluknya. Belum cukupkah aku menderita karena perpisahan ini? Berapa lama lagi aku harus terpisah dari sang kekasih? Aku lebih suka berpisah dari hidupku daripada perpisahan dengan sang kekasih." Tak ada istirahat bagi sang pecinta, tak ada siang dihabiskan dengan bayangan pada kekasihnya, dan malam hari dihabiskan dengan mengingat wajah kekasihnya. Tapi kini sentuhan aroma mawar tak lagi membuat dirinya puas. Dia ingin menyentuh dan ingin memetik mawar itu dari dalam kebunnya, dan dia ingin mereguk wanginya mawar dengan durinya. Ia bersujud di depan berhala yang selama ini disembahnya, dan ia berdoa, "Engkau yang selama ini kumintai pertolongan demi pertemuanku dengan Yusuf, tapi tak ada sedikit pun tanda-tanda engkau dapat memenuhi harapanku. Untuk sekali ini saja, perkenankanlah aku untuk bertemu dengan kekasihku, wahai engkau." Ketika keesokan harinya ia berdiri di pinggir jalan menantikan datangnya rombongan kerajaan, seperti layaknya pengemis yang menanti kedatangan sang raja. Tiba-tiba deru debu dan ringkikan kuda yang lewat menyeruak di antara orang-orang banyak. "Minggir!" Rombongan kerajaan telah membuatnya tersingkir dari pertemuannya dengan Yusuf. Tak ada seorang pun yang memperhatikan Zulaikha. Dengan kemarahan dan menahan derita perpisahan ini, dengan kehancuran harapannya, dan di dalam sedu sedan, ia menyeret kakinya masuk ke dalam gubuknya. Dan seperti Ibrahim, ia mencampakkan dan merobohkan batu berhala. "Batu celaka, engkau telah menghilangkan seluruh harta bendaku, dan engkau pula yang telah mengekalkan perpisahanku dengan sang kekasih. Tak ada kemanfaatan pada dirimu, tak ada. Meski bertahun-tahun aku membungkuk dan bersujud kepadamu, engkau hanyalah batu biasa. Saksikanlah bahwa aku tidak lagi percaya kepadamu." Sambil berkata begitu, Zulaikha merobohkan dan menghancurkan batu itu menjadi berpuluh-puluh potong. Seolah cahaya mentari yang merasuk ke dalam diri, seolah cahaya kebenaran menyusup ke dalam hati. Zulaikha kini memohon dengan kesungguhan hatinya, memohon ampun kepada Tuhannya Yusuf. "Wahai cinta, engkaulah yang berkuasa di antara berhala-berhala. Engkaulah yang berkuasa di antara pembuat berhala-berhala. Kalau tak ada secercah keagunganmu yang ada di dalam berhala, tentulah tak ada yang mau untuk menyembah berhala-berhala itu. Berapa banyak mereka yang menyembah berhala dan berpikir telah menyembahmu. Wahai Tuhan, aku telah berbuat lalim dengan melalui perantara berhala-berhala ini. Kasihanilah aku wanita yang tua, bungkuk dan menderita karena cinta ini. Sekarang setelah engkau membebaskan aku dari badai kesesatan ini, aku memohon kepadamu untuk mengembalikan pemberianmu yang telah engkau ambil dariku. Izinkanlah aku melihat Yusuf walau sekejap mata." Zulaikha terus memohon dengan seluruh perasaan dan kerendahan dirinya.
Duh yang memiliki hidup sesungguhnya, ampunilah aku dan aku berserah diri kepadamu. Wahai Tuhannya Yusuf dan Tuhan semesta alam, rindu dalam diriku yang menggelora adalah darimu juga. Hati terasa dikoyak-koyak ketika malam tiba. Wajah Yusuf yang terbayang tak dapat hilang. Wahai Tuhan, sudah sekian tahun hatiku gelisah, resah dan selalu sakit, seolah luka lama yang disayat luka baru dan disayat luka baru lagi. Aku begitu merindukan Yusuf, Yusuf, Yusuf. Dan jika siang tiba, matahari bersinar terang, tapi apa artinya bagi mataku yang telah buta? Yang ada hanya bayangan Yusuf. Wahai Tuhannya Yusuf, Engkau yang telah memasukkan benih cintaku pada Yusuf, dan Engkau pula yang telah menyemai kerinduanku pada Yusuf. Pertemukanlah aku dengannya, atau cabutlah akar cintaku padanya, agar derita yang hamba tanggung berkurang. Zulaikha menangis sampai kering air matanya. Malaikat mendengar doa itu tak kuat menahan terlalu lama. Mereka melaporkannya, "Ya Allah, seru sekalian alam, Zulaikha memohon uluran tanganmu. Ia meratap meminta kasih dan sayangmu. Wahai malaikatku, aku ketahui dan kiranya sekaranglah saat ia lepas dari derita kerinduan dan cintanya pada Yusuf." Allah menghembuskan Rahman Rahimnya ke dada Yusuf, merasuk dan masuk menembus jantung kolbi, dari kolbi sanubari, merasuk masuk ke dalam kolbi maknawi, dan semakin merasuk ke dalam kolbi sirri. Kemudian dari kolbi sirri, hembusan Rahman Rahim itu keluar menembus kolbi maknawi, dan tampak pada kolbi sanubari. Yusuf sudah digerakkan oleh hatinya. Yusuf yang sedang menunggang kuda putihnya tiba-tiba menyeruak kerumunan massa dan melangkahkan kaki-kaki kudanya menghampiri tempat Zulaikha berada. Yusuf turun dari kudanya dan berjalan menuju Zulaikha. Zulaikha merasa kehadiran sang kekasih. Ia tak kuat menahan beban rindu. Setelah sempat beberapa kali pingsan, akhirnya ia tersadar kembali dan melihat kehadiran sang matahari di depannya. Kini, "Siapakah engkau?" tanya Yusuf yang hampir-hampir tidak mengenali Zulaikha lagi. "Yusuf, Yusuf," jawab Zulaikha. "Siapakah engkau?" tanya Yusuf lagi. Sekali lagi Zulaikha menjawab, "Yusuf, Yusuf." Yusuf bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Siapakah engkau wahai wanita?" Zulaikha menjawab, "Aku tak tahu siapa aku. Sejak aku mengenalmu dalam mimpiku, yang kuingat hanya satu nama saja, Yusuf, Yusuf. Ya, aku Yusuf." Tiba-tiba Zulaikha berteriak keras dan kemudian menangis sambil bergumam lirih, "Yusuf, Yusuf, Yusuf." Yakinlah Yusuf kini bahwa wanita yang di hadapannya ini adalah Zulaikha. Tapi kemanakah kecantikan Zulaikha yang dulu? Kemanakah wajah ayu yang menggetarkan hati para pangeran dahulu? Kemanakah tubuh indah Zulaikha yang jadi impian putra-putra raja? Kemanakah kekayaan yang selalu berdiri di sekelilingnya? Dan kemanakah kesadaran Zulaikha akan dirinya sendiri dan lingkungannya? Allah mengajarkan pada Yusuf apa yang ia belum mengetahuinya, dan tahulah ia mengapa Zulaikha sampai seperti ini kondisinya. Iba hati dan belas kasih Yusuf muncul. Dituntunnya Zulaikha dan ia memerintahkan para pengawal untuk mengangkutnya dalam tandu. Bergeraklah rombongan menuju istana Mesir. Ketika Tuhan telah mempertemukan hati orang-orang mukmin, kekuatan apalagikah yang dapat memisahkan keduanya? Ketika Tuhan telah menyatukan hati orang-orang mukmin, daya apalagikah yang dapat menghancurkan mereka? Meski harta 7 bumi ini kau korbankan, meski harta 7 langit kau tumpahkan untuk sekedar memisahkan hubungan itu, sungguh tak akan hubungan yang dijalin oleh Allah akan putus. Dalam keadaan yang belum sepenuhnya sadar dan dalam keadaan majnunnya, Zulaikha terangguk-angguk di atas pelana kuda. Ia tak tahu sedang menuju kemanakah arah kuda ini. Ia juga tak tahu sedang apakah dirinya di sini. Ia tak tahu bahwa kini ia dekat dengan kekasihnya, sangat dekat dengan kekasihnya, dan ia semakin memperkencang bisikan dan sebutan nama Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Bagaimana tidak takjub ia pada Yusuf jika percikan keindahan sang kuasa ada bersama Yusuf. Iring-iringan rombongan Yusuf telah sampai ke istana.
Yusuf turun dari kudanya dan membisikkan beberapa perintah kepada para pengawalnya. Zulaikha dituntun turun dari tandu yang membawanya. Kemudian ia dibawa masuk untuk dibersihkan para dayang-dayang dan diberi pakaian selayaknya seorang pembesar sebagaimana Zulaikha yang dulu. Malam telah larut ketika Yusuf tertunduk dalam ibadahnya. Selesai ia sujud dan kemudian mengucapkan salam. Ia memohon kepada Tuhan, "Ya Allah yang jiwaku ada dalam dirimu, segala puja dan puji hanya layak bagimu. Keagungan hanya milikmu, keindahan hanya berasal darimu. Ya Allah yang kebesaranmu tak ada yang menandingi. Ya Allah yang kekuasaanmu tak ada yang menyamai. Ya Allah yang maha berdiri sendiri, yang maha dekat, yang maha mengabulkan, yang maha dekat, yang maha mengabulkan, yang maha dekat, yang maha mengabulkan. Ya Qorib, ya Mujib. Engkau telah meneteskan iba di dalam hatiku, dan Engkau pula yang telah meneteskan cinta di dalam hatiku. Seandainya Engkau berkenan, tentulah bukan suatu yang sulit merubah sakitnya Zulaikha menjadi sembuhnya. Seandainya Engkau berkehendak, tentulah bukan sesuatu yang sulit merubah Zulaikha yang sekarang menjadi Zulaikha yang cantik rupawan seperti sedia kala. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan Engkau pula yang mematikan makhluk. Sungguh bagimu tidak ada yang sulit jika Engkau berkeinginan. Dan ya Allah, hanya kepadamu lah hambamu berdoa, dan hanya kepadamu lah hambamu memohon pertolongan. Tetapkanlah zikir dan syukur di dalam diri Zulaikha, dan berilah anugerah untuk bisa dekat kepadamu. Ya Hakku, ya Hakku, ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal. Adakah yang tidak dikabulkan oleh Allah jika seorang hambanya berdoa? Jangankan Nabiullah seperti Yusuf, seorang hamba biasa saja jika ia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bukankah Allah sendiri berfirman, "Wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan wahai ingatlah, Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan." Meski ada yang dikabulkannya dalam jangka waktu cepat, ada yang dikabulkannya dalam jangka waktu menengah, dan meski ada yang dikabulkannya dalam jangka waktu yang lama, tapi semuanya dikabulkan olehnya. Itu adalah janjinya sendiri. Demikianlah ketika Yusuf di dalam kesendiriannya berdoa, tidak ada keraguan pada Allah sedikit pun. Yang ada hanya yakin, ya Allah telah mengabulkan doanya. Pada saat itu pula kehendak Allah berbicara. Hembusan kesadaran merasuk ke dalam hati jantung Zulaikha, kemudian merambat pelan melalui jaringan-jaringan darah yang mengalir, membersihkan kotoran-kotoran fisik yang ada di dalamnya, dan kemudian mengalir membersihkan semua penyakit sampai ke otaknya, dan mengalir ke seluruhan tubuh, memancarkan kesembuhan yang mempesona. Zulaikha sadar, tapi nama Yusuf tetap ada di dalam bibirnya. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Ia mulai melihat-lihat ke sekelilingnya. Ia bangkit dari atas ranjang empuk yang telah disediakan, berjalan tertatih-tatih menuju jendela kamar yang terbuka. Zulaikha melongokkan kepalanya. Terlihat jelas keindahan Sang Pencipta melalui ciptaannya. Bintang yang gemerlap riang di atas permadani awan yang gelap pekat, sinar bulan purnama yang penuh bercahaya, semilir angin yang lembut menyegarkan, dan dinginnya malam yang menyejukkan menghembus ke tubuh Zulaikha. Zulaikha menutup rapat matanya, merasakan seluruh suasana ini, sungguh tentram dalam dirinya. Seolah bangun dari tidurnya yang berkepanjangan, ia tidak sadar ketika dirinya memandang di cermin dalam kamar. Yang tampak bukan lagi wajah tua keriput beruban putih dan bongkok, melainkan Zulaikha yang dulu, yang cantik, tidak lebih cantik lagi, dengan tubuhnya yang indah, tidak, bahkan lebih indah lagi, dengan pesonanya yang menggetarkan, bahkan lebih dari itu. Tapi bersama dengan itu, beberapa hijab dalam hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, beberapa telah terbuka. Lidah Zulaikha keluh, hati Zulaikha terkuak, dan tubuhnya sempat kaku. Ketika tampak semuanya bahwa seluruh kejadian-kejadian yang menimpanya, seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada diri manusia semuanya adalah akibat pena yang digerakkan oleh pemiliknya. Semuanya tak ada yang tersisa. Sang pemilik pena meliputi langit dan bumi, menggerakkan pena dengan Rahman Rahimnya.
Dan kini terlihat seluruh keindahan yang ada di dunia ini dan seluruh keindahan yang ada di akhirat hanyalah percikan dari cahaya jamal dan jalalnya. Semua keindahan yang selama ini telah mempesona Zulaikha hanyalah pantulan dari keindahan ilahi. Harta dunia yang berkilau, tahta kerajaan yang menggiurkan, dan Yusuf yang senantiasa disebutnya hanyalah pantulan dari keindahan wajahnya. Zulaikha berkata lirih, "Ya Tuhanku dan Tuhan Yusuf, serta Tuhan semua manusia, ketika letupan api telah menyulut uap bahan bakar, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan ketika api telah terkobar dalam dadaku, seolah kuncup mawar yang mekar dan semakin mekar, semua dilalap oleh api cinta yang membara. Saat itu tampak wajahmu, di mana saja engkau berada. Melalui Yusuf aku telah mengenalmu, melalui Yusuf aku telah bertemu denganmu, melalui Yusuf aku telah menyaksikanmu, dan Yusuf benar-benar utusanmu. Ya Allah, tetapkanlah aku di dalam kesadaran ini." Keesokan harinya, salah seorang pengawal Yusuf menjemput Zulaikha untuk diajak ke depan singgasana. Allah telah menurunkan perintahnya pada Yusuf, "Fangkihu, nikahlah." Dapatkah kau gambarkan kegembiraan Zulaikha, sesuatu yang didambakan selama ini, agar ia bisa senantiasa ada di samping kekasihnya telah terpenuhi. Tak teringat lagi anak duri yang dulu pernah melukai dirinya, tak teringat lagi penderitaan dan kesedihannya. Dapatkah kau gambarkan kebahagiaan hati Zulaikha ketika sang pencari telah menemukan apa yang dicari, ketika sang pecinta telah bertemu dengan yang dicintai, ketika hati yang telah dibakar bertemu dengan api yang telah membakarnya, ketika air lautan bertemu dengan samudra tanpa tepi. Kebahagiaan terasa sempurna sudah. Demikian juga dengan Yusuf, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Kenikmatan dunia, harta, tahta, dan pasangan yang dicintai sudah mereka peroleh. Demikian juga dengan kenikmatan iman, lezatnya iman terus-menerus mereka rasakan. Di malam hari ketika semua sudah tidur, mereka berdua asyik bercumbu dengan sang pencipta. Malam-malam diisi dengan lantunan hati pada sang Raja alam semesta. Hanya saat terlintas kejadian di masa dahulu, pipi Zulaikha memerah karena malunya. Bagaimana tidak, ingatannya ketika kuda nafsu menunggangi dirinya dan mendesakkannya untuk memaksa Yusuf bercinta dengannya, sampai baju Yusuf yang bagian belakang robek karena gejolak hasrat duniawi Zulaikha telah mendorong bendungan sopan santun dan tata krama. Perasaan malu itu kian hari kian bertambah. Malu di hadapan Tuhannya atas apa yang telah dilakukannya dahulu. Kalau ia memenjarakan Yusuf, mungkin tak seberapa dirasa, sebab penyesalan atas perbuatannya itu sudah dulu terjadi dan ia sudah minta maaf ke Yusuf, serta hari-harinya sudah diliputi penyesalan akan hal itu. Tetapi masalah robeknya baju Yusuf sebagai tanda hasratnya yang tak terbendung membuat dirinya malu dan malu. Al-hayya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Semakin hari malu ini semakin menguasai Zulaikha. Yusuf pun sebenarnya melihat adanya perubahan dalam diri Zulaikha ini. Sampai satu malam, Zulaikha di dalam sholatnya bersenandung lirih sambil menangis. Ya Tuhan semesta alam, ya Allah Rabbal Alamin, ketika penamu bergerak dan menyentuh putik mawarku, ketika itulah hasratku untuk menyebarkan harum wewangian surgawi mendesakku untuk memaksa Yusuf. Apapun waktu itu aku lakukan. Ampunilah aku ya Allah, bukan sebab aku ingin menentangmu, melainkan kelemahanku menyebabkan tak kuasa menahan gejolak api yang membara dalam hasratku. Pintu-pintu kamar kerajaan tertutup dan terkunci, kemudian kuncinya ku buang agar Yusuf tak dapat keluar dari jeratku. Kini setelah semua itu berlalu dan engkau menganugerahkan kepadaku akan nikmat iman dan keindahanmu, perasaan malu menggerogoti ingatanku, dan perasaan malu pula kini menggerogoti hatiku. Berilah hambamu ini pertolongan ya Allah. Hanya kepadamulah hamba memohon dan hanya kepadamulah hambamu meminta pertolongan. Zulaikha sujud menempelkan dahinya pada tempat sujud sambil menangis sesenggukan. Keesokan harinya tak ada sesuatu yang istimewa terjadi kecuali rasa sayang Yusuf yang semakin bertambah kepada Zulaikha. Apa saja yang diinginkan tentu akan dipenuhi oleh Yusuf. Apa yang engkau kehendaki Zulaikha, wahai mawar kebanggaanku?
Zulaikha hanya menggelengkan kepala. Malam hari dikala semua penghuni istana tidur, Zulaikha bersuci dan bersiap untuk menemui Tuhannya, bermujahadah dan bermuajahah. Tapi sang suami Yusuf menghendaki lain. Malam itu dorongan hasrat Yusuf tak tertahankan, sementara keinginan dari Zulaikha untuk beribadah juga tak tertahankan. Terjadilah peristiwa itu. Baju Zulaikha yang belakang robek tertahan oleh tangan Yusuf, seolah terdengar iringan nyanyian surgawi. Ketika kejadian bertahun-tahun lalu seolah terulang kini dengan keadaan yang berbalik. Baju Zulaikha yang kini robek. Yusuf termangu di atas peraduan atas kejadian ini, sementara Zulaikha berlari menuju tempat sholatnya setiap malam. Ada suatu yang aneh muncul dalam dirinya. Perasaannya kini jauh semakin tenang dan senang, dan rasa malunya akan kejadian yang dulu terjadi, akan hasrat dorongan nafsu duniawinya, kini jauh berkurang dan tidak terlalu mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Allah telah menutupi aib Zulaikha yang dulu di mata Yusuf dengan kejadian yang hampir serupa malam itu. Kematian datangnya tak terduga. Ia adalah rahmat bagi jiwa-jiwa pecinta. Siapakah yang bisa luput dari cengkeramannya? Putik bunga mawar di taman indah yang dijaga 1000 pengawal, kemudian bersemi, mekar, mewangi, menebarkan aromanya. Pada musim terbangnya angsa di kejauhan akan layu dan gugur juga. Tak ada seorang pengawal pun yang sanggup mencegahnya. Anak harimau sang perkasa, kecil, mungil dan lucu, yang dijaga oleh induknya dengan seluruh raga dan jiwanya, pada masanya akan dewasa. Dan ketika sang cakrawala telah bersemu senja, ia pun akan menjelang malam yang jingga. Sang induk tak akan dapat mempertahankannya. Demikianlah Yusuf sang matahari dunia, pemilik tahta dan kekayaan dunia, sudah beranjak menjelang senja di cakrawala. Malam hari, matahari dan bulan, ayah dan ibunya hadir dalam kilauan siluet keemasan, berbicara dalam mimpi sang pangeran. Anakku, sudah waktunya kamu untuk kembali kepada asalmu. Tinggalkanlah sangkar yang kau huni itu. Tinggalkanlah baju lempung yang telah diukirnya itu. Tinggalkanlah. Sudah waktunya kita berkumpul dalam kebahagiaan yang abadi. Pagi hari, burung-burung mulai berkicauan. Yusuf menceritakan apa yang menjadi mimpi pada sang istri tercinta. Sudah tiba waktunya, kata Yusuf. Dan istrinya pun memahami apa yang dimaksud oleh Yusuf. Yusuf menarik diri dari kegiatan sehari-hari. Tugas sudah diserahkan ke wakilnya. Ia mulai lebih intens mempersiapkan perjalanan ke alam keabadian. Di malam-malam ia habiskan dengan bermuajahah dengan Tuhannya. Wahai engkau yang telah menghinakan hamba untuk kemudian memuliakan hamba. Wahai engkau yang telah melimpahkan jiwa belas kasih di dalam diri hamba. Wahai engkau maha penyantun anak yatim dan mengangkatnya ke gunung kejayaan. Bebaskanlah hamba dari sangkar yang sempit ini untuk kembali kepadamu. Sibukkanlah hamba di dalam mengingatmu dan di dalam bersyukur kepadamu. Semua hidupku dan kematianku, semua adalah terserah kepadamu. Mohonku kepadamu, jangan kau jauhkan aku dari sisimu. Sedetik pun jangan kau jauhkan aku dari hadapanmu. Zulaikha terduduk di pojok ruangan yang gelap. Di bawah sinar bulan purnama ia menangis, melelehkan air mata di pipinya. Ia tahu apabila anak panah doa sudah diluncurkan oleh sang matahari, manakah yang tidak dikabulkan olehnya. Ia Rasanya baru saja direguk pertemuan di taman bunga, kini sudah harus berpisah lagi. Rasanya baru saja ia sedikit merasakan indah dan bahagianya perjumpaan, kini ia harus menanggung beban perpisahan lagi. Ia menunduk dan sujud, meletakkan pipinya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, bagaimana seorang wanita lemah sepertiku dapat menahankan beban perpisahan seperti ini? Ya Allah, aku sendiri di dunia dengan membawa beban derita cinta. Kemudian engkau jualah yang mengangkat aku dari lembah nista. Berhala aku campakkan sebab pertolonganmu. Dan Yusuf pun engkau berikan kepadaku untuk kebahagiaan ini. Dan kini sudah waktunya masa perpisahan ini tiba. Aku tak kuat menanggung beban ini ya Allah. Ampunilah aku. Aku memohon kepadamu, cabutlah nyawaku dulu sebelum ia sang mentari yang engkau jemput, atau biarkanlah kami menghadapmu bersama-sama. Itu tentu lebih baik bagiku."
Zulaikha tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia tahu semua kehendaknya pastilah terjadi, dan ia pun tahu ia kini hanya bisa memohon dan berdoa kepadanya. Tak akan aku sanggup hidup di dunia ini tanpa melihat sejenak pun kekasihku. Tak akan. Adakah yang tahan dengan perpisahan? Seperti sebuah pohon yang telah tumbuh subur di dalam tanah, akar-akarnya yang berserabutan masuk menyelusup mencari relung-relung udara dalam tanah, terus ke dalam dan semakin dalam, mengikat erat dan kuat. Kemudian, dapatkah engkau bayangkan betapa sakitnya perpisahan ketika cinta ibarat sebuah pohon yang hidup tinggi besar, yang akarnya masuk ke dalam hati, ke dalam dan semakin dalam, menelusup seperti akar pohon. Kemudian pohon cinta itu dicerabut keluar sampai semua akar-akarnya tercerabut. Bagaimanakah sakitnya sebuah perpisahan? Dan kini detik-detik perpisahan antara Zulaikha dan Yusuf sudah semakin dekat. Ketika semalaman Zulaikha tak tertidur mengenang persiapan kepergian ini, Yusuf didesak keadaan agar menjenguk kondisi rakyatnya, dan Yusuf pun melangkahkan kaki menginjak pedal pelana kuda putihnya. Belum lagi kaki menyentuh pedal pelana, Jibril datang dan menyampaikan kabar, "Sudah waktunya wahai anak Adam, sudah waktunya. Sudah waktunya wahai utusan Tuhan, sudah waktunya." Ribu-ribu malaikat tampak bersiap mengantarkan sang Nabi. "Apakah engkau akan berpamitan dulu kepada Zulaikha, wahai sang mentari dunia?" tanya Jibril. Yusuf menggelengkan kepala. "Tidak, aku tahu ia tidak akan kuat menahan beban perpisahan ini di pundaknya. Biarlah aku pergi seperti kepergianku yang biasa." Kemudian Jibril menghembuskan udara surga ke hidung Yusuf, dan Yusuf pun berangkat menuju peraduan, menuju pertemuan dengan kekasihnya. Zulaikha tersentak. Ia tahu sang kekasih sudah pergi meninggalkannya. Meski ia tak habis pikir mengapa Yusuf tidak berpamitan. Tercerabutnya akar pohon cinta dari dalam tanah hati menyebabkan kesakitan yang sangat dalam dada Zulaikha. Ia melenguh panjang, "Tuhan pencipta segala keindahan, setelah derita panjang yang kulalui, dan setelah kebahagiaan yang juga telah kunikmati bersama kekasihku, kini ia telah pergi. Kemanakah raja penyantun anak yatim ini? Kemanakah yang hatinya mudah menangis melihat penderitaan di dunia ini? Kemanakah hangat mentari yang setiap harinya menyinari hati hamba? Ya Allah, cabutlah sekalian jiwa ini, pertemukan aku dengan dirimu yang jiwa kekasihku ada di dalam dirimu. Tak ada kuat hamba menanggung beban perpisahan ini." Zulaikha menundukkan kepala, menangis sesenggukan, air mata meleleh, rambutnya terurai tak karuan. Bunga mawar di taman kini layu dan daunnya berguguran. Semilir angin padang pasir merundukkan kepalanya mengenangkan kesedihan ini. Tanah kubur Yusuf masih basah oleh air mawar. Tanah kubur Yusuf masih hangat dengan degup jantung yang menyenangkan semua orang. Zulaikha memeluk tanah kubur Yusuf, menangis, terseduh, tersengal. Pingsan dan beberapa waktu kemudian ia tersadar kembali. Pingsan lagi dan sadar silih berganti terjadi pada dirinya. Beberapa hari ia tak beranjak dari kubur kekasihnya. Pada hari ketiga sejak Yusuf dikuburkan, pengawal kerajaan yang selalu menjaga Zulaikha mencoba membangunkannya. Zulaikha ternyata telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di pusara kekasihnya. Angin gurun pasir berputar-putar perlahan, membawa debu-debu padang pasir. Langit di atasnya tampak kelam. Deburan sungai Nil beriak-riak bergelombang. Cukuplah Huttaki engkau menuliskan kisah percintaan ini, dan sudah waktunya untuk kembali berdiam diri, menutup mulut rapat-rapat dan menggertakkan gigi sambil menahan tangis dan air mata yang masih tersisa di dalam dada. Sudah semestinya kita meneladaninya, bagaimana seorang pecinta bercinta, bagaimana seorang pecinta kehilangan dirinya, dan bagaimana seorang pecinta melihat bahwa kemana ia menghadap, ke kanannya, ke kirinya, ke depan, ke belakang, dan bahkan ketika ia melihat dirinya, yang ada hanyalah yang dicintai. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.